Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukur dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Kali ini kita akan podcast terkait seputar layanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh peserta baik itu di kantor cabang Bima ataupun terdapat layanan-layanan di luar kantor cabang seperti mobil customer service ataupun kantor-kantor yang BPJS Kesehatan sendiri terdapat layanan di situ seperti di mall pelayanan publik. Nah, untuk kita membahas terkait layanan tersebut, hadir bersama kita pada sore hari ini narasumber yang sangat-sangat hebat, yang cakep-cakep, cantik-cantik, masih bujang pula. Nah, nanti mudah-mudahan lewat podcast ini ada yang tertarik, insyaallah amin. Nah, mari nih kita perkenalkan dulu nih narasumber kita. Yang pertama Pak Firdaus, panggilannya Daus ya? Iya betul. Daus. Boleh perkenalkan diri Pak Daus? Nama saya Firdaus, saya bertugas sebagai frontliner khususnya di mall pelayanan publik. Oh, mall pelayanan publik. Iya. Berarti Pak Daus ini enggak di kantor cabang ya? Stay di sana banyak kan? Betul, stay-nya di sana. Stay di sana. Di kantor cabang Bima itu menjadi staf apa? Sebagai staf frontliner juga Bapak. Oh, staf frontliner. Di bagian kepesertaan ya? Di Oh, bagian mutu layanan peserta. peserta. Nah, selain Pak Daus, kita juga ada Ibu Vini. Bukan Ibu Vini ya, Mbak Vini. Iya. Mbak Vini paling cantik di frontliner. Atau Pak Daus yang paling cantik? Ya gitu lah. Mas Daus ya. Iya. Ya, karena sendiri cowok ya. Iya. Aduh, pantas jadi rebutan nih Mas Daus. Baik, silakan Mbak Vini perkenalkan diri. Nama saya Vini, saya Lani Sari, biasa dipanggil Vini. Ini sebagai sama staf. Kalau saya sebenarnya staf edukasi dan penanganan pengaduan di kantor cabang. Edukasi, frontliner, edukasi dan penanganan pengaduan. Berarti banyak dong pengaduan yang diterima ya? Sejauh ini belum. Nanti dah kita bahas. Bisa nanti banyak diceritakan. Berarti steady, kantor cabang beda lagi sama Mas Daus tadi ya. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, baik untuk yang pertama, mari kita coba dengarkan nih dari Pak Daus, gimana sih dia selama ini melayani di mall pelayanan publik Kota Bima berarti, Mas Daus ya? Ya. Baik. Mas Daus sendiri sudah berapa lama sih di BPJS? Untuk sekarang dari bulan 3 itu berarti kurang lebih 8 bulanan lah ya. 8 bulanan. Status tenaga kontrak ya? Betul. Berarti berakhir sampai nanti Desember. Masih mau perpanjang atau gimana? Masih dong Pak. Sempat sudah tobat atau sudah kapok melayani peserta BPJS? Oh enggak dong. Enggak ya? Enggak. Baik, di mall pelayanan publik itu seperti apa sih layanan di sana? Nah untuk layanan di mall pelayanan publik itu kira-kira sama ya seperti pelayanan di kantor, itu ada di administrasi, ada pengaduannya. Hanya saja yang dilayani di sana itu tidak lebih banyak dari di kantor cabang. Tidak lebih banyak dari di kantor cabang. Berarti di sana itu ada pelayanan terpadu ya, selain BPJS juga ada layanan yang seperti apa sih layanan yang ada dari rekan sesama JKN, ada dari BPJS Ketenagakerjaan, ada kantor pajak, atau ada kantor pertanahan, dan instansi dari pemerintah setempat. Oh gitu. Kependudukan ada enggak? Ada. Ada kependudukan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau misalnya ngurus KTP, sekalian bisa habis ngurus KTP bisa dong langsung ke Mas Daus? Betul, bisa. Bisa. Itu selama ini banyak yang datang mengurus untuk setelah mengurus dari misalnya kependudukan datang lagi. Secara koordinatifnya udah lumayan ya. Cuman mungkin lebih harus diperluas lagi untuk memberitakan kepada masyarakat biar tahu ada MPP atau mall pelayanan publik nih di Bima gitu. Oh iya gitu. Sangat penting berarti masyarakat Kota Bima untuk tahu ya. Betul. Jangan sampai tidak perlu lagi bapak-bapak ibu di Kota Bima harus datang dari kantor satu ke kantor yang lain. Cukup datang satu kantor berarti sudah bisa terlayani semuanya. Itu berarti langsung selesai di situ berarti Mas Daus? Bisa, jika kasusnya bisa kita selesaikan di situ, kita selesaikan di situ. Apabila belum selesai, kita nanti akan eskalasikan. Kami akan minta nomor teleponnya untuk dapat bisa dihubungi. Gitu. Intinya peserta lebih dipermudah ya dengan adanya nomor. Itu bukanya jam berapa Mas?
Kalau kita mulainya jam 8 pagi ya 8 pagi sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. Berarti kalau datang jam 5 Mas Daus sudah hilang ya? Nggak ada. Ya, Oh ya. Setelah dari sana berarti balik ke kantor atau gimana? Atau Betul. pergi ngopi mungkin? Nyari cewek? enggak. Enggak ya? Balik kantor. Kerja dulu. Kerja dulu balik lagi ke kantor. Oh, yang mungkin yang tidak terselesaikan di mall pelayanan publik diselesaikan di kantor cabang Bima. Iya, kita koordinasikan dengan staf-staf di sini juga. Terus pelayanan apa saja sih yang bisa? Apakah memang semua layanan bisa dilayani di sana, atau ada pelayanan-pelayanan tertentu yang memang tidak bisa ke MPP tapi harus ke kantor gitu? Atau semua bisa dilayani? Kalau untuk peserta biasa ya, maksudnya yang nggak termasuk kolektif seperti Ya. itu sebagian besar pelayanannya bisa kita layani dan bisa selesai di situ juga. Selebihnya mungkin di kantor cabang. Dan untuk pemberkasannya juga cukup mudah dan sekarang kan juga tidak perlu berkas yang bermacam-macam di situ. Oh, sekarang serba digital ya, elektronik ya. Jadi cukup mungkin memperlihatkan apa yang perlu diperlihatkan pertama kali. Umumnya kita pakai ini ya, KTP atau KTP. kartu keluarga. Dan seperti biasa kita menghimbau bahwa untuk kartunya tidak bisa kita cetak lagi. Bisa dicetak lagi. Berarti kan kebanyakan ini masyarakat khususnya di Kota Bima sepertinya sudah terdaftar nih, sudah punya kartu, tapi nggak tahu nih saya aktif atau tidak, saya apakah memang betul-betul terdaftar, saya ini jenis pesertanya apa, itu bisa dong nanyain informasi datang ke Mas Daus. Bisa banget. Oh, bisa. Bisa banget. Oke Mas Daus, sebentar kita tahan dulu. Ya. Mungkin masih banyak ceritanya yang mau diceritakan supaya jangan Mas Daus terus nih, nanti yang penonton nanti jadi bosan lihat. Padahal cakep ya ini ya Mas Daus. Saya juga lihatnya cakep sih. Baik, kita ke Mbak Vini. Mbak Vini tadi bilangnya staf penanganan pegunungan yang ditempatkan di frontliner, stay-nya di kantor cabang. Apakah memang tidak ada kegiatan atau layanan yang lain? Mungkin seperti mobil MCS, mungkin pergi layanan BPJS keliling. Jadi kalau untuk MCS atau BPJS keliling itu biasanya kita lakukan setiap minggu. Ada sekitaran 2-4 kali dalam minggu. Biasanya kita akan kunjungan ke kampung-kampung atau kelurahan-kelurahan. Jadi nanti ada kita bersurat ke kelurahan atau di kantor kecamatannya. Kemudian nanti kita datangi RT RW-nya. Nanti bagian RT RW biasanya menghimbau melalui masjid seperti itu. Jadi nanti masyarakat bisa pengecekannya tidak perlu lagi ke kantor. Waduh, keren sekali berarti. Sistemnya jemput bola. Jemput bola berarti termasuk masyarakat yang mungkin di pelosok itu akan didatangi berarti ya. Berarti akan sangat memudahkan berarti untuk menerima informasi, termasuk tadi mungkin yang mengecek kartu ya. Bisa berarti lewat pada saat BPJS keliling itu ya. Itu setiap hari berarti ya? Jadi kalau untuk setiap hari tidak ada jadwalnya. Oh, di kantor-kantor kelurahan biasanya? Ya, kalau biasanya itu tergantung dari kelurahannya. Biasa mereka mau minta di kantor ataupun nanti di satu rumah RT atau RW pun di lapangan juga bisa. Termasuk berarti semua jenis layanan bisa juga dilakukan di situ ya. Oh, baik, terima kasih Mbak. Nah, selain di luar tadi di kantor seperti apa sih layanan yang diberikan Mbak Vini kepada peserta yang datang di kantor? Jadi kalau untuk pribadi saya sendiri itu saya biasa ditempatkan sebagai officer atau exco. Jadi nanti peserta datang, saya akan membantu peserta tersebut, jadi tidak perlu lagi masuk loket. Tidak perlu lagi masuk langsung loket. dengan saya, seperti informasi atau pengecekan data, perubahan data itu bisa langsung dari exco. Jadi peserta tidak perlu lagi menunggu panggilan loket. Tetap ambil nomor antrian enggak? Kalau ambil nomor antrian, iya. Tetap ya. Tapi layanannya atau waktu tunggunya bisa lebih cepat ya. Kan biasanya tuh memang peserta atau masyarakat itu sudah cuman mau minta informasi saya aktif atau tidak, kan kasihan tuh sampai 1 jam 2 jam nunggu tuh cuman dikasih informasi Anda Bapak kartunya aktif, kan kasihan juga ya kalau seperti itu. Dengan begitu tadi berarti tidak perlu antri lama seperti itu. Nah, mungkin itu informasi yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk ngantri datang di kantor BPJS, kan kebanyakan tuh Mbak Vini yang datang takut atau malah malas. Nanti kita ke sana malah antri lama lagi, malas saya ke sana. Di BPJS berarti enggak seperti itu ya.
Selain itu juga kita sebenarnya punya kanal, Pak. Jadi Punya kalau kanal. misalnya ingin melakukan perubahan data, Iya. pendaftaran mandiri, sebenarnya masyarakat juga tidak perlu datang ke Tidak perlu datang ke kantor. ya, Oh, karena iya. nanti ada namanya Pandawa. Pandawa itu nanti bisa pendaftaran online untuk peserta mandiri juga melalui Pandawa atau nomor WA. Kemudian nanti menggunakan aplikasi mobil JKN. Jadi nanti kalau peserta ingin melakukan perubahan data seperti tempat berobat, kemudian penambahan anggota keluarga bisa langsung dari aplikasi. Langsung dari aplikasi. Syaratnya harus ada HP berarti ya? Benar, Oh, HP ada Android HP, yang HP. sudah di-download aplikasi. Datanya juga harus ada berarti. Oh iya, pasti harus ada data ya. Jadi ya. Tadi lewat telepon berarti Pandawa itu telepon atau WhatsApp ya? Itu WhatsApp. Nomor Pandawa ada ya? Ada. Nah, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk nomor Pandawa itu sendiri 085 11 8 165 16. Nah, itu Bapak Ibu nomor Pandawanya. Jadi tanpa harus datang ke kantor, bisa diselesaikan dengan Pandawa tadi ya. Aduh, sangat luar biasa memang. Jadi informasinya sangat penting. Nah, kembali lagi nih ke Mas Daus. Kalau dari MPP berarti ke kantor itu cuma ngecek-ngecek doang, udah layani peserta berarti? Kalau untuk pelayanan itu bukan cuma ngecek-ngecek doang ya. Kita ada perubahan data juga, itu juga cukup sering. Pengaduan juga ada, dan hal-hal biasa yang bisa terjadi di kantor juga ada. Oh, seperti itu. Nah, saya mau nanya nih Mas Daus, melayani itu kan pasti ada yang kita hadapi orang yang bisa kita layani dengan baik, ada yang bikin mungkin kita jengkel nih. Nah, mungkin bisa ceritakan Mas Daus, ada enggak sih pengalamannya layani orang mungkin dia datang sudah marah-marah atau gimana, mungkin ada pengalaman menariknya gitu? Sejauh ini kebanyakan dari peserta atau yang punya BPJS gitu ya, mereka masih cukup ramah. Tapi mungkin ada beberapa yang di luar kontrol emosi. Mungkin mereka baru dapat pelayanan yang tidak bagus di rumah sakit, terus mau komplain seperti itu juga ada. Tapi itu hanya beberapa aja, dan kita juga memaklumi mereka datang seperti itu, dan sudah ada prosedurnya juga kalau memang ada peserta yang datang mengkomplain dengan cara yang misalnya kasar atau sebagainya seperti itu. Tapi tetap Mas Daus ini harus secara profesional yang melayani. Betul. Jangan sampai Mas Daus juga emosi nih. Enggak dong. Itu kan mungkin karena kemarin belum hujan nih, sekarang kan hujan, artinya mungkin sudah nggak ada ya, lebih ada. Nah, kalau Mbak Vini ada dong pengalamannya, mungkin di luar juga pada saat BPJS keliling ataupun di pada saat layanan di depan gitu. Kalau untuk saya sendiri sejauh ini belum dapat pengaduan ya. Yeah. Palingan sampai di informasi. Biasanya datang sih peserta itu ya agak emosian ya. Emosi karena mungkin ada konfirmasi bahwa sudah dinonaktifkan sebagai tanggungan pemerintah, biasanya seperti itu. Pasti ditanyakan ini kenapa saya dinonaktifkan, karena saya orang yang tidak mampu. Juga kadang seperti yang dijelaskan juga dengan Mas Daus, itu pelayanan yang kurang cukup ini ya, baik ya pada saat di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit. Seperti itu. Artinya kebanyakan yang meminta informasi ya peserta. Iya, informasi. Jadi bukan sejenis pengaduan ya. Baik, jadi apa isi podcast kita pada hari ini harus diketahui seperti tadi yang pertama ya. Jadi selain di kantor cabang Bima, di kantor untuk pengurusan layanan BPJS itu bisa di Mall Pelayanan Publik. Nanti di sana ketemu sama Mas Daus. Terus selain itu juga ada pelayanan secara keliling tadi ya, BPJS keliling. Nanti Bapak Ibu tinggal nunggu nih disampaikan lewat kelurahannya atau di kecamatan ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi tanpa harus ke kantor, juga tadi bisa berarti lewat Pandawa ya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Pandawa. Bapak Ibu tidak perlu lagi di kantor, jadi jangan takut untuk tidak mengurus karena JKN ini penting ya. Sakit apalagi ini musim hujan, kayaknya gampang orang sakit. Jadi harus segera cek kepesertaannya kalau sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar segera mengurus tadi, bisa semua di layanan-layanan selain di kantor cabang. Baik, terima kasih banyak informasinya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bima khususnya. Mbak Vini juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti masih bisa diundang ya. Kita masih bisa ada berarti Mas Jan masih bisa berarti bagian kedua. Karena layanan informasi itu pasti
sangat banyak ya yang perlu misal harus diketahui, persyaratan misal, atau ada hal yang lebih spesifik, permasalahan ataupun informasi yang sangat penting yang harus disampaikan. Nah, mungkin di edisi podcast yang lain kita akan bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Daus, terima kasih Mbak Vini. Terima kasih juga Pak Syukur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.